Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baiklah, hari ini kita mulai sekolah dan mulai minggu efektif untuk belajar. Sebelum kita memasuki pelajaran kelas 8, Ibu ingin kenal dengan kamu. Apakah kamu semua sudah kenal dengan Ibu? Baiklah, Ibu perkenalkan, nama Ibu Deli Ermatati SBD, mengajar bidang studi bahasa Indonesia di kelas 8A, B, C, dan D. Kira Ibu belum kenal dengan kamu, jadi Ibu ingin kenal ya. Ibu akan absen kamu dan menyebut nama kamu satu persatu. Ketahuilah anak-anak kami, terjadinya proses belajar mengajar yang baik apabila guru dan murid itu saling mengenal. Jadi kalau Ibu tidak kenal kamu, yang Ibu memanggil kamu kan tidak enak. Kamu pun juga demikian, tidak kenal dengan Ibu. Siapa yang ngajar bahasa Indonesia? Tidak tahu namanya. Jadi itulah gunanya kita berkenalan dan saling mengenal. Sebab tadi ulang lagi, terjadinya proses belajar mengajar yang baik adalah apabila guru dan murid saling mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Kan pernah pepatah mengatakan, ya kan? Nah, materi kita bahasa Indonesia sudah sampai mana pelajarannya? Kelas 8, kelas 7. Nah, kalau kelas 8 materi kita, silabus kita itu ada 9 untuk satu semester, satu tahun. Tapi yang Ibu ambil adalah satu semester, karena dalam satu semester itu ada 5 tema. Kamu boleh nyatat temanya, ada 5. Ya, untuk semester ini, semester ganjil, KD kita itu ada apapun tema, itu ada 5. Bisa anak-anak kami melihatnya. Kalau enggak, Ibu baca. Baiklah anak-anak kami semua. Jadi untuk KD kita pada semester ganjil ini ada 5 KD atau tema. KD atau tema, kalau dalam pelajaran IPA itu disebut dengan konsep. Nah, apakah anak kami nampak nih KD kita ataupun tema kita? Apa perlu Ibu baca? Nah, jelas kan? Nah, jadi untuk materi pertama hari ini, karena ini merupakan minggu efektif, kita harus mulai masuk. Sebab kita ini sudah guru itu sudah buat program. Program itu harus selesai dalam satu semester. Jadi mulai ini harus selesai nih. Semua materi kita ini harus selesai dalam satu semester. Jadi kita tidak bisa bermain-main lagi, mulai masuk ini bermain-main, tidak ada waktu untuk bermain, langsung masuk pada materi. Nah, untuk KD pertama itu berita. Apa anak-anak kami kenal dengan berita? Pernah nonton berita? Berita itu ada 2. Berita yang kita lihat, pandang dan dengar itu disebut dengan visual. Itu kita lihat di TV. Dan ada juga berita dari surat kabar. Anak-anak kami pernah baca surat kabar. Ini banyak sekali beritanya. Ya, di TV, channel apa saja yang kamu buka, itu ada berita, ada waktunya. Sayangnya, anak-anak kami lebih senang nonton sinetron daripada nonton berita. Padahal berita itu banyak sekali manfaatnya untuk menambah ilmu pengetahuan. Kita tahu hal-hal baru. Kalau kita malas membaca, maka anak kami harus sering nonton TV, nonton berita. Jangan nonton sinetron, nonton selebritis. Nah, jadi materi kita yang pertama adalah berita seputar Indonesia. Jadi beritanya dari media cetak dan media elektronik. Media elektronik dari radio, dari TV. Dan media cetak dari koran dan dari buku juga ada berita. Baiklah, kita masuk pada berita. Berita adalah, mungkin anak kami sudah pelajari di kelas 7, sudah tahu. Baiklah, Ibu ulang lagi. Berita adalah memberi informasi kepada halayak ramai. Ya, jadi memberitahukan, memberi informasi. Kalau kita membuat berita, itu kita harus menyiapkan pokok-pokok beritanya dulu. Anak-anak kami ada tahu pokok-pokok berita? Sudah tahu? Ya, karena itu sudah kita pelajari di kelas 7. Pokok-pokok berita itu sering juga disebut dengan 5W ditambah 1H.
atau disebut juga dengan adik Simba. Ini untuk lebih memudahkan kita untuk mengingat. Kalau kita disebut pokok-pokok berita sulit kita mengingat, tapi disebut dengan 5W tambah 1H atau adik Simba kita ingat, karena kita tahu 5W tambah 1H itu adalah apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalau ini kamu tahu, jadi berita kamu akan lengkap, ya, tercantum semuanya lengkap. Apa yang dibicarakan di sana, siapa yang dibicarakan, di mana tempat terjadinya tuh berita itu, kapan waktunya, hari dan tanggalnya, mengapa berita itu terjadi, mengapa hal itu misalnya kecelakaan, kenapa sebab kecelakaan terjadi, dan bagaimana akhirnya atau penyelesaiannya. Jelas anak-anak kami? Jadi ingat, kalau kita akan membuat berita, itu harus kita tahu pokok-pokok berita. Kalau nanti kita ada juga materi wawancara juga demikian. Kalau kamu akan membuat wawancara, teks wawancara juga harus tahu pokok-pokoknya. Ya, apa yang bertanya tuh, supaya jangan ngawur. Begitu juga dengan kita membuat berita. Ya, kamu pilih saja salah satu berita yang paling dekat dengan kamu tentang misalnya tentang SMP Negeri 2. Apa yang akan kamu bicarakan, yang akan kamu ungkapkan dalam berita kamu tentang apa? Apakah tentang prestasi SMP 2, ataukah tentang kegiatan belajar SMP 2, ataukah tentang disiplin SMP 2? Pilih salah satu temanya. Tema itu tidak boleh terlalu luas, harus kita ambil skopnya kecil, ya, jangan besar. Misalnya SMP 2, kalau kamu ngambil semuanya itu panjang berita kamu. Jadi ambil salah satu tentang segi apa cara belajarnya KBM-nya, atau tentang disiplinnya. Tidak semuanya kita ambil, ya, itu terlalu luas temanya. Nah, ada anak kami yang ingin bertanya? Silakan, ada yang ingin bertanya. Nah, kalau kamu tidak bertanya, berarti ibu yakin kamu sudah mengerti semuanya. Ya. Nah, kemudian lihat sini. Berita seputar Indonesia menentukan unsur-unsur, sudah ada unsur-unsur beritanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Ini kalau kita sudah tahu tentang pokok-pokoknya, banyak lagi tugas kita. Kita membuat beritanya, kemudian kita ini lagi membuat, kita lihat lagi strukturnya. Nah, nanti akan kita pelajari untuk pertemuan yang berikutnya. Untuk pertemuan hari ini cukup kita bahas tentang unsur-unsur berita. Jelas semua anak-anak ibu? Jelas, ya. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Ya, simpulannya siswa dapat menentukan unsur-unsur berita. Ya, jadi unsur berita itu adalah apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan dari mana. Kamu tahu supaya lebih jelas dan supaya kamu cepat mengingat apa saja 5W dan apa adik Simba. Kan? Nah, jadi kesimpulan kita itu perlu ditulis kesimpulannya. Apa kamu sudah menulisnya di bukunya? Ya. Jadi jelas sekarang untuk tugasnya, ibu minta kamu membuat kerangka berita. Ya, kerangka berita, cari beritanya, kamu buat kerangkanya. Nanti pertemuan berikutnya baru kita membuat berita. Ya, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.